Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Ariyanti, NIM 2018143465 dari kelompok 3, kelas 6M. Di sini saya akan membahas materi mengenai penyusunan bahan ajar sesuai dengan model atau metode pembelajaran. Nah, untuk bagian pembahasannya saya menjelaskan tentang prosedur yang harus dilakukan dalam penyusunan bahan ajar. Ada 8 prosedur yang harus dilakukan dalam penyusunan bahan ajar. Nah, untuk yang pertama itu ada memahami standar isi dan standar kompetensi lulusan, silabus, prosem, dan RPP. Memahami standar isi berarti memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hal ini telah dilakukan guru ketika mereka menyusun silabus, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, memahami standar kompetensi lulusan juga telah dilakukan ketika menyusun silabus. Walaupun demikian, ketika menyusun bahan ajar dilakukan, dokumen-dokumen tersebut perlu dihadirkan dan dibaca kembali. Hal itu akan membantu menyusun bahan ajar dalam mengaplikasikan prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Selain itu, penyusunan bahan ajar akan terpadu ke arah yang jelas sehingga bahan ajar yang dihasilkan benar-benar berfungsi. Kedua, yaitu mengidentifikasi jenis materi pelajaran berdasarkan pemahaman terhadap poin pertama. Nah, mengidentifikasi jenis materi dilakukan agar penyusunan bahan ajar mengenal tepat jenis-jenis materi yang akan disajikan. Yang ketiga yaitu melakukan pemetaan materi. Hasil identifikasi kemudian dipetakan dan diorganisasikan sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Nah, pemetaan materi ini dilakukan berdasarkan KI, KD, dan SKL. Tentu saja di dalamnya terdapat indikator pencapaian yang telah dirumuskan pada saat penyusunan silabus. Jika ketika penyusunan silabus telah terpetakan dengan baik, pemetaan tidak diperlukan lagi. Penyusunan bahan ajar tinggal mempedomani yang ada pada silabus. Akan tetapi jika belum terpetakan dengan baik, perlu pemetaan ulang setelah penyusunan silabus tersebut. Yang keempat yaitu menetapkan bentuk penyajian. Bentuk penyajian dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Bentuk-bentuk tersebut seperti buku teks, modul, terus lembar informasi, dan bahan ajar sederhana. Masing-masing bentuk penyajian ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya dapat dilihat dari sisi kekompakan, struktur, dan pekerjaannya. Bentuk buku teks tentu lebih kompleks dibandingkan dengan yang lain. Begitu pula halnya modul dengan yang lain. Yang paling kurang kompleksnya adalah bahan ajar sederhana. Sesuai dengan namanya sederhana, tentu wujudnya juga sederhana. Yang kelima yaitu menyusun struktur atau kerangka penyajian. Nah, jika bentuk penyajian sudah ditetapkan, penyusunan bahan ajar, struktur atau kerangka penyajian. Kerangka-kerangka itu diisi dengan materi yang telah ditetapkan. 6 yaitu membaca buku sumber. Yang ketujuh itu merevisi atau menyunting bahan ajar. Nah, bahan ajar yang telah ditetapkan tadi direvisi. Kemudian ke-8 yaitu menguji coba bahan ajar, merevisi, dan menulis akhir atau finalisasi. Nah, setelah direvisi, kemudian diuji coba, kemudian direvisi kembali, kemudian selanjutnya ditulis akhir atau finalisasi. Selanjutnya, guru telah dapat menggunakan bahan ajar tersebut untuk pembelajaran siswanya. Ya, yang dapat saya sampaikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.